Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita kembali melanjutkan kajian Bulughul Maram, masih di dalam pembahasan kitab sholat, yaitu kitab tentang sholat. Bab yang ketujuh, babu sifatis sholat, bab tentang sifat-sifat sholat, hadis yang ke 216. Cowoknya agak kesini, tidak enak noleh ke situ terus. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dan dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu sholata bitakbir, memulai atau membuka sholat dengan takbir, wal qiraata bilhamdulillahi rabbil alamin, dan membaca dengan jahar alhamdulillahi rabbil alamin. Wa kana idza raka'a, dan apabila beliau rukuk, lam yuskhis ra'sahu, beliau tidak mengangkat kepalanya, walam yusawwibhu, dan beliau tidak menundukkan kepalanya, walakin baina dzalika, akan tetapi di antara keduanya. Jadi tidak dangak, tidak nunduk. Dangak ini apa mandungannya? Adengak. Jadi tidak adengak, tidak nunduk. Jadi tengah-tengah. Wa kana idza rafa'a minar ruku', dan apabila beliau bangkit dari rukuknya, lam yasjud, tidak akan sujud, hatta yastawiya qa'iman, hingga beliau berdiri dengan tegak. Jadi dari ruku' bangkit i'tidal, beliau tidak akan sujud sebelum badannya benar-benar berdiri dengan tegak sempurna. Wa kana idza rafa'a ra'sahu minas sajdati, dan apabila beliau mengangkat kepalanya dari sujud, maksudnya duduk di antara dua sujud, lam yasjud, beliau tidak akan sujud lagi untuk yang kedua kalinya, hatta yastawiya jalisan, hingga beliau duduk dengan tegak. Jadi duduk di antara dua sujud itu duduk dengan tegak terlebih dahulu, baru sujud kembali. Wa kana yaqulu fi kulli rak'ataini tahiyatan, dan wa kana, dan biasanya yaqulu, beliau membaca fi kulli rak'ataini, di dalam setiap dua rakaat, tahiyatan, at-tahiyata, membaca tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, dan dibaca. Wa kana yafrishu rijlahul yusra, dan biasanya beliau duduk di atas kakinya yang kiri. Wayan sibul yumna, dan menegakkan kaki yang kanan. Wakana yanha, dan beliau melarang an uqbatis syaiton, untuk duduk yang nama duduknya uqbah syaiton. Nanti akan dijelaskan apa itu duduk uqbah syaiton. Wayanha ayyafrisha rajulu dhira'aihi, dan Rasulullah melarang seseorang duduk dengan meletakkan lengannya. Jadi duduk dengan meletakkan lengannya, itu tidak boleh. Iftirasyas subu'i, sebagaimana duduknya binatang buas. Jadi binatang buas itu kalau duduk kan lengannya diletakkan. Wa kana yakhtimus sholata, dan beliau menutup sholat bitaslim, dengan salam. Akhrajahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim, walahu illatun, dan terdapat kecacatan di dalam sanad hadisnya. Bisa dipahami maksud dari hadisnya? Saya lanjutkan kepada syarahnya. Jadi kalau kemarin di awal-awal kita membahas tentang tata cara sholat dari hadis Abu Humaid. Nah, saat ini kita membahas tentang tata cara sholat dari hadis Siti Aisyah. Nah, mungkin saya koreksi Faris,
itu kemarin bukan doa iftitah hadis riwayat Ali bin Abi Thalib, bukan. Hadis doa iftitah dari hadis Ali bin Abi Thalib. Kalau hadis riwayat itu imam hadis riwayat Bukhari, kayak rawahul Bukhari, rawahul Muslim. Nah, kalau sahabat itu jalur periwayatan hadisnya. Jadi para ulama hadis itu mendapatkan hadisnya itu jalurnya bersambung ke sahabat. Nah, itu berarti bukan hadis riwayat sahabat, tapi hadisnya dari sahabat yang meriwayatkan adalah para ulama-ulama hadis ini. Jadi nanti diganti aja, doa iftitah dari hadis Ali bin Abi Thalib, doa iftitah dari hadis Abu Hurairah, dan seterusnya. Nah, ini sholat dari hadis Siti Aisyah, yang sebelumnya sholat dari hadis Abu Humaid, bukan Abu Hurairah ya. Nah, hadis ini secara dhahir sahih. Jadi dhahirnya sahih hadis ini. Maksudnya tidak ada kekeliruan di dalam redaksi hadisnya yang berkaitan dengan gerakan sholat kita. Tetapi ada illah. Illah itu artinya cacat. Karena salah satu perawinya, sanad ini riwayatnya ada yang namanya Abul Jauza. Nah, Abul Jauza ini nama aslinya adalah Aus bin Abdullah Ar-Rabai. Beliau tidak mendengar langsung dari Siti Aisyah. Jadi masih ada, bukan langsung dari Siti Aisyah, tapi masih katanya. Lah, katanya ini tidak boleh kalau dalam riwayat hadis. Jadi kamu dengar dari siapa? Ini katanya dari Siti Aisyah. Jadi bukan dengar langsung. Ini tidak boleh kalau dari hadis. Jadi harus benar-benar an Siti Aisyah. Harus benar-benar mendengar langsung dari sahabat atau Siti Aisyah. Dan Ibnu Abdil Bar menyebutkan seperti itu. Jadi ada seorang ulama tabi'in yang menyebutkan, namanya Ibnu Abdil Bar, bahwa Aus bin Abdullah Ar-Rabi atau Abul Jauza itu tidak mendengar langsung dari Siti Aisyah. Namun ada kemungkinan Abul Jauza itu mendengar langsung karena masih semasa. Jadi ada kemungkinan, ada ulama yang mengatakan bahwa Abul Jauza ini mungkin dengar langsung dari Siti Aisyah. Namanya mungkin itu bisa iya, bisa tidak. Nah, itulah yang disebut kenapa ada ilatnya, ada cacatnya. Tapi secara dhahir hadisnya tidak cacat, karena isi teks hadisnya sesuai dengan syariat sholat yang memang ditunjukkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Inilah yang dimaksudkan oleh Imam Muslim. Namun sejatinya perawi tidak berjumpa dengan yang ia riwayatkan darinya atau tidak mendengarnya secara langsung. Oleh karena itu hadis ini mursal, wallahu a'lam. Jadi mursal itu sambungannya tidak sampai kepada Siti Aisyah. Nah, saya jelaskan keterangan hadisnya kalimat per kalimat dulu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihus sholata bitakbir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya membuka sholat dengan takbir. Karena itu fi'il madi. Apa fi'il madhi itu? Ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari. Fi'il madhi itu artinya telah lampau dulu. Itu fi'il madhi itu dulu. Karena itu fi'il madhi biasanya itu berarti kan sudah pernah dilakukan. Jika khobar karena itu fi'il mudhari, itu menunjukkan istimrar. Jika khobar kana, jadi habis kana ada khobar. Khobarnya apa? Khobarnya adalah yastaftihus sholata. Yastaftihu itu yastaftihus sholata bitakbir, itu khobarnya. Kan ada mubtada, ada khobar. Mubtadanya Rasulullah, karena Rasulullah. Khobarnya as-sholata bitakbir. Nah, kemudian kata kerjanya yastaftihu, kan gitu, mubtada khobar kan gitu. Nah, biasanya kalau ada fi'il madhi, karena itu fi'il madhinya namanya naqis. Kemudian khobar karena itu adalah fi'il mudhari. Yastaftihu itu kan fi'il mudhari. Ya, tidak ngerti ya, lupa. Yastaftihu itu adalah fi'il mudhari.
Fi'il mudhari itu artinya sedang dikerjakan. Jadi kana itu sudah dikerjakan. Fi'il madhi itu sudah dikerjakan. Fi'il mudhari sedang atau akan dikerjakan. Paham ya? Madi itu masa lampau, sudah dikerjakan. Mudhari sedang atau akan dikerjakan. Kana itu fi'il madhi. Yastaftihu itu fi'il mudhari. Nah, biasanya kalau kana itu fi'il madhi, kemudian khobarnya kana itu fi'il mudhari, maka itu menunjukkan istimrar. Istimrar itu artinya bukan dikerjakan satu kali, tapi dikerjakan secara terus-menerus. Jadi pokoknya Rasulullah tiap sholat yastaftihu bis sholati, yastaftihu sholata bit takbir. Tiap sholat pasti akan memulai dengan takbir. Jadi gitu susunan bahasanya. Selama tidak ada hal yang menyatakan lain, kecuali kalau ada dalil yang menyatakan Rasulullah memulai sholat tidak dengan takbir. Tapi tidak ada dalil yang mengatakan Rasulullah langsung ruku, itu tidak ada. Jadi sholatnya pasti dengan takbir. Yang dimaksud membuka sholat dengan takbir di sini adalah takbiratul ihram. Wal qira'atu bilhamdulillah, wal qira'ata bilhamdulillahi rabbil alamin, dan memulai bacaan dengan alhamdulillahi rabbil alamin berarti beliau membaca surat Al-Fatihah. Kan yang memulai dengan alhamdulillahi rabbil alamin itu Al-Fatihah setelah bismillah. Nanti akan ada pembahasannya sendiri masalah sholat bismillahnya sir atau jahar. Wa kana idza raka'a lam yashkhis ra'sahu wa lam yusawwibhu. Apabila beliau ruku, beliau tidak mengangkat kepalanya dan tidak pula menundukkannya. Jadi tidak adengak, tidak nunduk. Tetapi pertengahan antara keduanya. Maksudnya ketika ruku, kepala tidak terlalu diangkat, tidak terlalu diturunkan, tapi kepala dalam keadaan lurus dengan punggung seperti yang sudah dicontohkan. Jadi posisinya benar-benar lurus begini. Ini kan kepala, tidak boleh begini, tidak boleh melengkung begini. Jadi harus benar-benar lurus. Wa kana yanha an uqbatis syaitan. Beliau melarang duduk uqbah syaitan. Maksud duduk uqbah syaitan itu yang pertama, telapak kaki diletakkan di lantai, di mana kedua punggung telapak kaki ke arah lantai, lalu duduk di atas tumit. Jadi tidak boleh ya, yang duduk, yang kalian itu yang biasa menyimpang kakinya posisi begini, ya, yang kemarin sempat ditunjukkan sama Kiram, itu kan banyak itu duduk. Ternyata itu namanya duduk uqbah syaiton. Duduk uqbah syaiton itu dilarang. Paham tidak maksud saya? Duduk yang dilarang. Jadi posisinya dicontohkan aja di videonya, coba Kiram coba duduk yang seperti biasanya. Ini biar tahu juga, biar yang nonton videonya juga tahu kalau duduk ini ternyata dilarang oleh Rasulullah. Ya. Duduk seperti biasanya. Nah, ini namanya telapak kaki diletakkan di lantai, di mana kedua punggung telapak kaki ke arah lantai, betul ya? Kemudian duduk di atas tumit, ini dilarang. Jadi dalilnya jelas, wa kana yanha an uqbati syaitan. Rasulullah melarang duduk uqbah syaitan. Kemudian yang kedua, kaki melekat pada pantat dengan tanah. Jadi kakinya melekat pada pantat dengan tanah, lalu menegakkan betis dan pahanya, lalu telapak tangannya di lantai. Jadi paham nggak maksudnya? Kakinya melekat pada pantat dengan tanah, jadi seperti ini. Kemudian menegakkan betis dan pahanya, agak naik ke atas, menghadap ke sana aja biar kelihatan. Nah, agak diangkat pahanya, kemudian tangannya di lantai, dua-duanya di depan, agak diangkat pahanya, agak diangkat. Nah, ini yang kedua, tidak boleh duduk seperti ini, kecuali kalau kakinya kena asam urat. Kalau tidak ada asam urat, tidak boleh duduk seperti ini. Yang ketiga, meletakkan pantat di atas tumit
seperti dilakukan saat duduk di antara dua sujud, tapi dua tumitnya. Jadi semuanya ditegakkan kakinya ditegakkan. Nah, yang ini juga nggak boleh duduk begini. Paham ya? Ini 3 jenis duduk ini namanya duduk uqbah syaiton. Yang paling sering terjadi yang pertama. Kalau yang kedua dan yang ketiga agak jarang terjadi. Biasanya kalau orang masuk Islam sudah sepuh, kemudian kakinya nggak bisa ditekuk sempurna, itu bisa terjadi duduk yang ketiga ini atau yang kedua tadi karena sudah tidak kuat menopang badan. Nah kalau tidak kuat tidak apa-apa, kalau kuat ya tidak boleh. Makasih Imam. Saya lanjutkan ya. Yang pertama, hadis ini jadi dalil wajibnya membuka sholat dengan takbir, yaitu takbiratul ihram dengan lafadz Allahu Akbar, sehingga membuka sholat itu dengan niat dan takbir. Kalau kita belajar fikih dulu waktu masih di madrasah, sholat itu diawali dengan apa? Niat, betul ya. Setelah niat baru takbiratul ihram. Nah sebenarnya kalau di dalam hadis Nabi itu niat itu pasti dibaca bersamaan dengan takbiratul ihram. Jadi lisannya mengucapkan Allahu Akbar, hatinya membaca lisan Allahu Akbar, hati saya niat sholat duhur. Nah tetapi di dalam madhab Syafi'i kadang-kadang kan hati ini kadang-kadang goyang waktu sholat kan, sehingga akhirnya ada beberapa orang yang kena penyakit was-was juga kan, karena baca niat tidak bisa nyambung dengan takbir. Akhirnya usolli Allah, belum nyambung Allahnya, diulangin lagi usolli Allah kan gitu kan. Nah Imam Syafi'i memberi solusi, jadi hati ini supaya tidak kesulitan untuk menyambungkan, maka diawali dengan pelafalan niat di awal. Jadi usolli fardhu duhri, usolli fardhu asri, itu bukan sunnah tapi ijtihad. Ijtihadnya Imam Syafi'i. Misalkan kamu sholat tidak pakai usolli, langsung Allahu Akbar, itu tidak apa-apa. Yang penting ketika lisan mengucapkan Allahu Akbar, hatinya membaca niat Allahu Akbar, lisannya, hatinya niat. Paham ya? Yang kedua, hikmah membuka sholat dengan takbir adalah orang yang sholat menghadirkan hati bahwa ia sedang menghadap Allah yang maha besar. Jadi hikmahnya sholat diawali dengan takbir, itu dihayati di dalam hati. Ketika kamu sholat, kamu sedang menghadapkan dirimu di hadapan Tuhan yang maha besar. Allah itu maha besar dari segala sesuatu yang terlintas dalam pikirannya. Jadi di dalam pikiranmu, kamu tuh bisa membayangkan apa yang paling besar. Di dalam pikiranmu tuh apa yang paling besar? Apa? Benda apa yang paling besar di dalam pikiranmu? Langit. Betul ya? Ada enggak yang lebih besar dari langit di dalam pikiranmu? Bumi. Pernah nggak kamu bisa membayangkan bentuknya bumi? Kan itu kan sesuai globe, ya kan? Bukan di pandangan matamu sendiri. Langit pun kamu kan nggak bisa melihat langit secara keseluruhan, ya kan? Memang langit di sini dengan langit di Taman Sari sama? Nggak sama kan? Kan berbeda, ya kan? Karena kan letaknya berbeda, betul ya? Walaupun itu satu kesatuan. Bayangkan, otak kita saja tidak bisa menangkap besarnya langit, apalagi besarnya bumi, apalagi besarnya alam semesta, apalagi besarnya yang menciptakan alam semesta. Nah itu dihayatinya begitu. Nah kalau langit aja otak kita nggak bisa nangkep, padahal langit itu sangat besar. Bumi otak kita tambah nggak bisa nangkep, alam semesta otak kita tambah nggak bisa nangkep. Lah terus kita itu di hadapan Allah sekecil apa? Berarti kan kecil banget kita itu. Kamu kalau di YouTube itu coba ketik kata bumi, itu nanti keluar video. Itu video dari bumi dengan planet-planet yang lainnya. Itu digambarkan bumi itu dibandingkan planet-planet yang lainnya besarnya hanya sebesar kacang hijau. Bumi itu sebesar kacang hijau dibandingkan planet-planet yang lainnya. Lah kalau bumi sebesar kacang hijau, kita ini segede apa? Debu aja masih lebih kecil kita kalau gitu. Benar nggak? Karena bumi ini penduduknya ada berapa?
Menurut data sekitar 7-8 miliar penduduk. Satu bumi yang digambarkan besarnya seperti kacang hijau, isinya itu 8 miliar penduduk. Itu seberapa kecil kita itu. Nah itu masih mau sombong. Jadi sholat itu gunanya supaya tidak sombong. Orang yang sholat harusnya makin rendah hati. Jadi kalau orang sholat tambah sombong berarti sholatnya keliru. Dia tidak menghayati makna dari takbirnya. Dibukakan pintu di bawah, ada tamu kayaknya. Selanjutnya ya, menghadirkan seperti ini berarti seseorang itu khusyuk dan malu jika ia menyibukkan diri dengan selain Allah saat sholat. Jadi kamu itu gini maksudnya, kamu kalau sholat, kamu itu pernah sekolah kan? Yang paling ditakuti di sekolah itu siapa? BK. Hah? BK, betul ya. BK itu paling ditakuti. Kira-kira kamu kalau dipanggil BK, kamu kan takut sama BK. Kalau dipanggil BK, bisa nggak selengean? Paham selengean nggak? Iya. Bisa nggak selengean? Nggak bisa, harus fokus, bener ya. Harus bener-bener fokus kepada BK. Kenapa? Karena tahu seremnya BK. Nah, ketika kamu sholat Allahu Akbar, kamu memvisualisasikan bahwa ternyata yang nyata kita lihat aja kita nggak bisa menjangkau kebesarannya. Kita nggak bisa menjangkau kebesaran langit, kita nggak bisa menjangkau kebesaran bumi, kita tidak bisa menjangkau kebesaran alam semesta, apalagi yang menciptakan segalanya. Nah, maka di situ muncullah rasa rendah diri di hadapan Allah, dan seharusnya itu akan memunculkan kekhusyukan dan keseriusan di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Itu gunanya takbir. Yang ketiga, membaca surat dalam sholat dimulai dengan surat Al-Fatihah. Jadi seandainya ada bagian Al-Quran yang lain yang dibaca sebelum surat Al-Fatihah, maka tidak dianggap sholat. Misal kamu sholat, kamu tidak baca Al-Fatihah, langsung baca yang lainnya, baca Al-Ikhlas, baca Al-Falaq, tapi tidak baca Al-Fatihah, maka itu tidak dianggap sholat. Karena yang namanya sholat harus baca surat Al-Fatihah. Selanjutnya, antara takbiratul ihram dan bacaan surat tetap ada bacaan iftitah. Tamunya di mana? Ada di bawah. Surah atas. Antara takbiratul ihram dan bacaan surat tetap ada bacaan iftitah. Jadi di antara takbiratul ihram ke surat Al-Fatihah itu tetap ada iftitahnya, walaupun di sini tidak disebutkan. Kan di sini kan tadi karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihus sholata bit takbir wal qira'ata bilhamdulillahi rabbil alamin. Enggak ada kata iftitah di situ. Memulai sholat dengan takbir dan membaca alhamdulillah. Tapi di antara itu tetap sunnah membaca iftitah. Jadi kalau misalkan ada yang mengatakan nggak usah baca iftitah karena hadis ini nggak ada iftitahnya, betul, hadis ini nggak ada iftitahnya. Tapi ada hadis-hadis lain yang lebih dari satu hadis yang menceritakan tentang Rasulullah sebelum membaca surat Al-Fatihah ada doa iftitah yang dibaca. Dalam catatan kaki Al-Yaqutun Nafis fi Madhab Ibni Idris disebutkan bahwa membaca iftitah jadi gugur ketika sudah terlanjur membaca ta'awudz walaupun meninggalkan iftitah karena lupa. Jadi membaca iftitah, sunnahnya membaca iftitah itu jadi gugur ketika kamu sudah membaca ta'awudz. Ta'awudz itu artinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi ketika kamu baca ta'awudz, mau masuk. Salam. Jadi kamu membaca ta'awudz karena lupa, otomatis kan meninggalkan iftitah. Ta'awudzmu itu tetap mendapatkan pahala doa iftitah. Nah, iftitah juga jadi gugur jika makmum masbuk baru masuk ketika duduk bersama imam.
masbuk telat sholat. Jadi misalkan kamu masuknya di rakaat yang kedua atau rakaat yang ketiga, nah itu kamu tidak harus membaca iftitah, langsung membaca surat Al-Fatihah. Sedangkan jika makmum masbuk masuknya ketika mengucapkan amin, maksudnya amin itu ketika imamnya masih baca surat Al-Fatihah, maka tetap dianjurkan membaca iftitah. Selanjutnya, rukuk yang sesuai sunnah sebagaimana diterangkan sebelumnya adalah kepala rata dengan punggung, kepala tidak diangkat lebih dari rata punggung atau tunduk lebih rendah dari punggung. Jadi seperti yang dicontohkan kemarin, pada waktu rukuk antara punggung dengan kepala harus benar-benar lurus. Nah, contoh untuk tahu lurus atau tidaknya, ya gelas diisi air diletakkan di atas punggung. Jadi kalau diletakkan di atas punggung tidak jatuh, itu berarti rukuknya sudah betul. Selanjutnya, ketika bangkit dari rukuk diperintahkan berdiri sejenak atau tumak ninah. Nah, maka supaya ada tumak ninahnya harus disertai dengan membaca doa. Nah, itu nanti insya Allah akan ada hadisnya, karena doa i'tidal itu macam-macam, bukan cuma Rabbana lakal hamdu, tapi ada hamdan katsiran thayyiban mubarakan dan lain sebagainya. Nah, cuma kita orang NU biasanya yang dibaca Rabbana lakal hamdu. Jadi tumak ninah itu dianjurkan diisi dengan bacaan-bacaan yang diajarkan oleh Rasulullah. Ketika bangkit dari sujud lalu duduk di antara dua sujud, diperintahkan duduk sejenak. Diperintahkan duduk tumak ninah. Sama, baca doa juga, Rabbighfirli warhamni wajburni. Itu untuk supaya kita tumak ninah. Hal ini telah dijelaskan pula dari sunnah Nabi SAW, dijelaskan dari lisan Nabi SAW dan praktek beliau. Jadi tumak ninah ini sudah sahih sekali dalilnya. Dalilnya itu sangat banyak. Rasulullah sholat dicontohkan dengan perbuatan beliau, kemudian memerintahkan dengan lisan, memerintahkan sahabat, dan dipraktekkan langsung oleh beliau. Yang ketujuh, membaca tahiyat disyariatkan di setiap 2 rakaat. Jika sholat hanya 2 rakaat, diakhiri dengan tasyahud lalu salam. Jadi kalau sholatnya rakaatnya cuma 2, itu baca tahiyat awal dan tahiyat akhir. Tahiyat awal itu hukumnya wajib, tahiyat akhir hukumnya sunnah. Jadi sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu wajib. Nah, nyampe di kama shallaita ala sayyidina Muhammad itu sunnah. Nah, kalau misalkan sholatnya 4 rakaat, berarti 2 rakaat pertama cukup tahiyat awal, 2 rakaat yang terakhir, rakaat keempat, tahiyat awal, tahiyat akhir ditutup dengan salam. Adapun tasyahud akhir, duduknya adalah tawarruk. Kemarin ingat duduk ada berapa jenis? Ada 2. Yang pertama duduk tatawwu, yang kedua duduk tawarruk. Tatawwu itu duduk di atas kaki sebelah kiri. Kalau tawarruk duduk dengan kaki sebelah kiri masuk di bawah kaki sebelah kanan dan pantat duduk di atas lantai. Inilah cara duduk yang disebutkan dalam madhab Imam Syafi'i. Sedangkan dalam madhab Imam Ahmad, duduk tawarruk baru ada untuk duduk yang memiliki 2 kali tasyahud. Jadi maksudnya kalau Imam Syafi'i, kalau 2 rakaat subuh misalkan, duduknya itu langsung duduk tahiyat akhir seperti kita biasa duduk. Tapi kalau Imam Ahmad, kalau cuma 2 rakaat, walaupun itu tahiyat akhir, duduknya tetap seperti tahiyat awal. Tapi kamu jangan coba-coba di sini. Jangan coba-coba sholat subuh duduk tahiyat awal, apalagi jadi imam. Disangka nanti kamu aliran sesat, mak lain bagi. Selanjutnya
dilarang duduk ukbah syaiton. Yang tadi dicontohkan ya, duduk pada tumit sedangkan dua kaki dibentangkan di atas tanah. Ada juga tafsiran duduk ukbah syaiton, kaki melekat pada pantat dengan tanah, lalu menegakkan betis dan pahanya, lalu telapak tangan di lantai. Kalau kepingin inget nanti tonton lagi YouTube-nya. Tadi sudah dicontohkan dengan kiro. Yang ke-10, hadis ini juga menunjukkan larangan meletakkan lengan bawah di lantai saat sujud. Jadi yang dicontohkan tadi kiro. Jadi lengan diletakkan di lantai. Oh mohon maaf, ketika sujud bukan ketika duduk. Ketika sujud ini lengan harus diangkat, tidak boleh diletakkan di lantai. Jadi siku itu tidak boleh nempel ke lantai gitu ya. Tahu ke siku? Iya, jengkol. Sujud dengan meletakkan lengan di lantai menunjukkan sholat orang yang malas. Jadi orang kalau lengannya diletakkan di lantai itu tanda sholatnya sedang malas, dan dia tasyabuh, meniru-niru hewan buas dan anjing. Coba lihat anjing kalau duduk bagaimana. Jadi sujudnya orang yang meletakkan tangan ke lantai itu tasyabuh pada binatang buas dan anjing. Dalam hadis Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "I'tadilu fis sujud." Bersikaplah pertengahan ketika sujud. Wala yabsut ahadukum dhira'aihi imbisatol kalbi. Janganlah salah seorang di antara kalian menempelkan lengannya di lantai seperti anjing yang meletakkan lengannya di lantai. Jadi yang bilang kalau sujud tangannya diletakkan di lantai seperti anjing itu bukan saya, tapi ada hadis nabinya. Selanjutnya menutup sholat adalah dengan salam. Bacaan paling singkat adalah bacaan salam paling singkat. Assalamualaikum. Itu paling singkat. Jadi kamu Assalamualaikum, Assalamualaikum tidak apa-apa. Tapi lebih bagus lagi disempurnakan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Miftahus sholati at-tuhuru." Pembuka sholat adalah bersuci. Wa tahrimuha at-takbiru. Yang mengharamkan dari perkara di luar sholat adalah ucapan takbir. Maksudnya mengharamkan perkara di luar sholat itu bagaimana? Makan itu halal atau tidak? Halal. Tapi setelah takbiratul ihram makan jadi haram. Minum itu halal. Tapi setelah takbiratul ihram minum itu jadi haram. Wa tahliluhat taslim. Dan yang menghalalkan kembali adalah ucapan salam. Jadi habis salam boleh makan lagi. Sebelum sholat boleh makan. Waktu sholat kok masih lapar, selesaikan dulu sholatnya. Setelah salam baru makan lagi. Cara salam adalah dengan memalingkan wajah ke kanan sampai orang di belakang melihat pipi. Jadi salam itu kepalanya ini dipaling ke kanan begini, ini sampai jamaah yang di belakang, seandainya kalau memandang lurus, itu pipinya kamu kelihatan. Jadi kalau Assalamualaikum, nah ini kelihatan pipinya. Jadi tidak boleh separuh. Begitu pula salam ke kiri, sampai orang di belakang melihat pipi. Nah dianjurkan sambil noleh melihat pundaknya. Jadi salam Assalamualaikum. Nah ketika Assalamualaikum itu sampai dikata kum, nah ini mata ini melihat pundak. Assalamualaikum warahmatullah sama Assalamualaikum warahmatullah, lihat pundak, pipinya kelihatan sama yang di belakang. Disebutkan di dalam hadis An Amir ibni Sa'din an abihi qala kuntu ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallimu an yaminihi wa an yasarihi hatta ara bayadha khaddihi. Dari Amr bin Sa'ad dari bapaknya, ia berkata, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat, mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri hingga aku melihat pipinya yang putih.
Jadi syariat pipinya harus kelihatan ketika salam karena ada kesaksian dari sahabat bahwa Rasulullah kalau salam dalam sholatnya pipinya kelihatan. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusallimu an yaminihi wa an shimalihi hatta yura bayadu khaddihi. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah." Jadi nggak pakai wabarakatuh, sampai assalamualaikum warahmatullah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri sampai terlihat pipinya yang putih. Lalu beliau mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ada pertanyaan? Mudah-mudahan semua sehat, panjang umur, semua impian dan cita-citanya tercapai, mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.